Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Terima kasih atas dukungan dari saudara sehingga pembangunan gereja sampai hari ini masih dapat berlanjut. Dan seperti ini perkembangannya untuk sekarang ini. Kalau beberapa hari yang lalu sudah mulai pengecoran lantai, maka sekarang sudah mulai pemasangan keramik di bagian pastori. Seperti ini perkembangannya. Pemandangan di sini nggak bagus, selalu bagus pemandangannya. Dan ini posisi gereja. Kalau ini bekas kami manggang kemarin. Jadi hampir setiap bulan kita selalu bikin acara syukuran dengan cara menikmati waktu-waktu bersama, entah dengan bakar ayam atau dengan hal-hal yang lain. Setidaknya senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dan seperti ini perkembangannya. Pemandangannya selalu bagus. Kita lihat untuk ini juga untuk instalasi listrik sekarang ini, puji Tuhan semuanya sudah selesai. Ini bagian pastorinya. Ini bagian pastorinya. Sudah mulai bagian pemasangan keramik. Kalau bagian kamar, puji Tuhan sudah selesai semuanya. Puji Tuhan sudah selesai semuanya. Tinggal sebentar lagi lanjut ke sini. Kiranya semua berjalan dengan lancar. Untuk instalasi listrik sendiri, puji Tuhan sudah selesai pemasangan instalasi listrik. Dan puji Tuhan juga dalam pemasangan instalasi listrik beberapa kali memang sempat kekurangan kabelnya. Kabel pembelian pertama itu 3 gulung, kurang 2 gulung, puji Tuhan. Terima kasih untuk saudara yang sudah membantu ya. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan saudara. Dan seperti ini perkembangannya untuk pembangunan gereja sekarang ini. Puji Tuhan, untuk melantai semuanya sudah selesai. Dan untuk pintu jangan ditanya karena sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu kita udah pesan pintu. Saya pesan pintu itu sudah sebulan nggak dikerjain. Karena sebulan nggak dikerjain, akhirnya ya sudah saya batalin karena ya mau ngapain lagi kan. Jadi ya udah, akhirnya kita pindah ke tukang bikin pintu yang baru. Ya nggak apa-apa, tetap senantiasa bersuka cita. Dipermainkan oleh orang ya kita harus tegas. Mau kerja, nggak mau kerja ya sudah, batalkan kerjasamanya. Dan ini pemandangannya seperti ini, nggak bagus di sini ya, senantiasa bagus. Dan untuk ke depan juga saya berencana arah sana akan dibikin kolam ikan. Akan dibikin kolam ikan supaya gereja punya sedikit pemasukan. Hal yang nggak orang tahu adalah sistem gereja di sini, tempat saya pelayanan sekarang itu pendetanya tidak mendapatkan gaji, tetapi hanya mendapat persembahan kasih setiap kali khotbah itu saja. Jadi untuk kecukupan keperluan sehari-hari itu ya harus dengan cara berhikmat, menggunakan tenaga untuk dapat menghasilkan. Makanya kenapa terkadang kalau ada yang bertanya, Pak Pendeta, kepalanya jangan mikir kerja terus. Ya bagaimana saya nggak mikir kerja? Karena sistem di gereja saya itu hamba Tuhan tidak digaji. Hanya mendapatkan sedikit PK setiap, PK itu persembahan kasih ya, setiap selesai khotbah. Dan berapa yang saya dapatkan? Kalau dihitung UMR paling kecil di Indonesia pun mungkin nggak akan segitu. Jadi kalau dihitung-hitung sekali khotbah hanya dapat sekitar di angka-angka seratusan. Jadi kalau seminggu dapatnya seratusan, terus sebulan memakan apa? Oleh karena itu saya sebagai hamba Tuhan harus berhikmat bagaimana caranya menggunakan kedua tangan saya, menggunakan 2 kaki, menggunakan kepala yang sudah diberi hikmat oleh Yeshua HaMashiach. Bagaimana caranya supaya saya bisa menghasilkan dari kedua tangan saya. Oleh karena itu terkadang saya banyak berbicara mengenai pekerjaan, ya karena tuntutannya seperti itu. Kalau hamba Tuhan digaji, ya seharusnya dapat fokus memikirkan pelayanan. Tapi kalau saya tidak dapat sepenuhnya melakukan hal yang seperti itu, karena harus mau
bekerja supaya dapat punya penghasilan yang mandiri. Jangan sampai membebani gereja yang sudah kecil ini, jemaat yang sedikit, pekerjaan jemaat juga terkadang sangat kasihan sekali, jadi harus mandiri. Makanya saya punya rencana bagian belakang sini saya rencana mau pelihara ikan sedikit, atau mungkin ujung sana yang agak jauh sedikit dari gereja mungkin akan pelihara babi beberapa ekor supaya tetap bisa punya penghasilan. Dan untuk selebihnya saya berencana seperti di belakang sini, di belakang ke sana tuh gereja ada sedikit lahan kosong. Sebelah sini ada sedikit lahan kosong, mungkin saya akan gunakan untuk nanam sayur. Dan di sini juga nanti pinggir-pinggirannya akan saya pakai untuk nanam jagung atau mungkin cabai atau mungkin sayur-sayuran. Jadi ya seperti itu rencana untuk ke depan. Jika memang untuk ke depan punya modal lebih, Tuhan Yesus izinkan untuk buka toko kelontongan, ya kita terima saja. Apapun berkat yang diberikan hari ini oleh Tuhan Yesus, terima saja dengan ucapan syukur. Terima kasih juga untuk saudara yang sudah setia berpartisipasi dalam pembangunan gereja ini. Terima kasih juga untuk yang sudah membantu pembelian pintu, membantu pembelian, banyak sekali kalau mau disebutkan. Intinya terima kasih untuk saudara semuanya. Hanya doa yang bisa kami panjatkan kepada saudara. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pekerjaan saudara, memberkati kesehatan saudara sekeluarga. Kiranya senantiasa diberi kelimpahan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.